Michael Jordan Purba. Saya dari Pendidikan Agama Kristen kohort 2016. Nah, di sini aku akan membagikan pengalaman aku selama pembelajaran online learning, apa yang aku alami, masalah kendala, dan aku akan membagikan solusinya. Dan terakhir aku akan membagikan bagaimana cara belajar online yang efektif. Kendala yang pertama yang aku alami selama mengikuti pembelajaran online adalah jaringan internet. Ya, kita tahu sendiri jaringan internet di Indonesia masih kurang merata. Sehingga ya kalau kita di daerah-daerah tertentu yang masih jauh dari jangkauan internet, itu akan sangat sulit mendapatkan internet yang stabil dan konstan. Kemudian kendala yang kedua yang aku hadapi, dan ini yang aku paling gumulkan, yaitu adalah masalah waktu. Nah, ini aku masih gumulkan sekali karena aku punya kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan, tapi jangan ditiru. Kemudian kendala ketiga yang aku alami ialah niat. Niat itu berasal dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Kalau dari dalam hati kita sendiri kita nggak punya niat untuk melakukan hal tersebut, misalnya belajar, ya kita akan susah untuk menjalaninya, dan kita akan sedikit gimana ya, kayak berat gitu untuk menjalankan kegiatan pembelajaran. Masalah keempat yang aku alami selama kegiatan pembelajaran online ialah tugas sulit, penjelasan sedikit. Nah, tugas yang aku bicarakan di sini bukan soal paper biasa, tapi tugas yang berbasis proyek. Nah, ketika tugas yang cukup sulit ini diberikan penjelasannya yang cukup sedikit, nah ini akan memberikan tantangan yang berbeda bagi mahasiswa. Kendala kelima yang aku alami selama pembelajaran online ialah kerjasama antar teman kelompok. Karena begini, karena ketika kita kerja kelompok aja secara tatap muka itu cukup sulit, dan sekarang dipisahkan oleh jarak dan waktu, itu akan memberikan tantangan yang berbeda untuk kita saat kerja kelompok. Nah, selanjutnya saya akan memberikan solusi apa yang bisa aku berikan bagi kalian tentang kelima kendala tadi. Solusi yang pertama ialah soal jaringan internet. Nah, di sini kalian harus bijak-bijak, harus mencari tahu informasi tentang provider internet apa yang paling bagus di daerah kalian masing-masing. Karena nggak semua provider internet itu punya kecepatan yang stabil di area-area tertentu. Kedua, waktu. Kita harus menentukan jadwal atau waktu kapan kita harus mengerjakan tugas dan kapan kita harus belajar mata kuliah tertentu. Karena kita punya beberapa mata kuliah, jadi kita harus membaginya sedemikian rupa. Dan itu tergantung dari kalian masing-masing. Kalau kalian nyamannya kerja di pagi atau belajarnya di pagi hari, ya belajar di pagi hari. Kalau sih nyamannya pada malam hari, nah itu tergantung kalian masing-masing. Yang ketiga adalah niat. Karena niat itu berasal dari dalam diri kita, jadi kita sebenarnya harus koreksi di dalam diri kita. Sebenarnya tujuan utama kita belajar itu untuk apa? Apakah hanya untuk sekedar menambah wawasan kita, atau kalian cuma hanya mau cari nilai saja? Tentu tidak kan? Nah, karena kita sebagai orang percaya, kita harus tanyakan tujuan utama kita belajar untuk apa. Tentu tujuan utama kita belajar adalah untuk memuliakan Tuhan. Keempat, tugas sulit, penjelasan sedikit. Nah, solusi untuk masalah ini, tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Jangan sok tahu daripada nambah masalah. Nah, diskusikan kepada dosen yang mengajar mata kuliah tersebut, karena mereka pasti suka ditanya tentang mata kuliah yang dia ajarkan. Kemudian tanyakan juga kepada teman Anda yang sudah lebih tahu memahaminya, supaya lebih enak ngobrolnya kalau kalian canggung ngobrol sama dosen. Yang kelima, kurangnya kerjasama antar kelompok. Nah, masalah untuk yang satu ini gampang-gampang sulit, karena gampang ketika teman kita itu gampang diajak kerjasama, sulit jika teman kita sulit diajak kerjasama. Jadi solusinya ya menjalin komunikasi yang baik antar teman kelompoknya. Kita komunikasikan sebenarnya tujuan utama di dalam kelompok kita itu apa. Nah, kalau kita harus komunikasi secara terbuka, targetnya sampai di mana, kita mengerjakannya. Lalu kita bagi tugas secara adil. Oke, terakhir aku akan membagikan bagaimana cara yang efektif saat online learning. Karena
Karena ini adalah pembelajaran online, maka yang kita butuhkan ialah internet. Nah, kalau kalian nggak punya internet, ya beli yang murah dan bagus di wilayah kalian masing-masing, seperti yang aku bilang tadi. Kemudian yang kedua ialah media. Media sangat kalian butuhkan untuk pembelajaran jarak jauh. Minimal kalian punya smartphone kalian. Dan kalau kalian punya rezeki dari orang tua kalian, jangan terlalu cepat untuk upgrade handphone kalian, tapi beli laptop dulu. Jangan terlalu gengsi pakai HP lama, oke? Nah, kalau yang kedua ini sudah ada, kita tinggal kumpulkan niat. Tadi aku udah bahas kalau tujuan utama kita belajar itu ialah memuliakan Allah. Tapi terkadang ada masa di mana kita itu kurang semangat untuk belajar. Tapi dari aku sendiri, aku membutuhkan semacam sesuatu dari luar untuk menyemangati aku belajar. Contohnya itu kita bisa sambil makan, mungkin makan cemilan yang sehat seperti makan buah atau kacang-kacangan yang bisa menambah energi bagi kita. Lalu rapikan meja atau ruangan belajar Anda senyaman mungkin supaya kalian nyaman untuk belajar. Lalu organize barang-barang yang akan kalian pakai selama pembelajaran online learning dekat dengan tempat kalian belajar, supaya kalian nggak pindah kemana-mana untuk ambil barang tertentu saat kalian belajar online. Lalu santai sejenak, luangkan waktu 10 menit untuk beristirahat, untuk menenangkan pikiran kalian dari kesetresan kalian belajar. Bisa keluar rumah, menghirup udara segar, kalian main anjing kalau kalian punya anjing, dan kalian bisa juga ngobrol sama kerabat kalian. Belajar bersama teman yang mau belajar. Belajar bersama teman yang mau belajar ini kadang bisa mendorong kita untuk bisa semangat belajar. Karena kita bisa berdiskusi sama mereka, kita bisa mendapatkan insight atau pandangan yang berbeda dari teman kita. Nah, kemudian adalah self-reward. Ini sebenarnya nggak penting-penting amat, tapi hal ini bisa meningkatkan mood kita untuk semangat belajar. Gak usah yang mahal-mahal, ya cukup beli es krim yang harga 3.000 bisa meningkatkan mood kita untuk diri kita sendiri. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Asmita, saya dari angkatan 2017 Pendidikan Agama Kristen. Nah, di sini saya mau share mengenai pembelajaran online, mengenai kendala yang saya hadapi, mengenai cara saya mengatasi kendala tersebut, dan cara belajar yang efektif di masa online learning ini. Kendala saya selama online learning ini adalah saya lebih sulit memahami materi karena menurut saya interaksi dan komunikasi yang ada itu kurang efektif. Dan juga saya sendiri sulit fokus ketika pembelajaran itu dilangsungkan secara online. Cara saya mengatasi kendala tersebut adalah yang pertama, menciptakan kondisi belajar yang baik. Artinya, pastikan berada dalam ruangan yang membuat kita itu bisa fokus mengikuti kelas online. Selanjutnya yang saya lakukan adalah aktif mencatat penjelasan dosen. Jadi ketika pembelajaran online itu, saya itu aktif mengetik apa yang dosen ucapkan atau jelaskan. Karena dari saya sendiri, saya akan mudah tertinggal penjelasan ketika saya mencatatnya di buku atau ya mencatatnya secara manual. Jadi ketika dosen menjelaskan, saya juga akan aktif mengetik karena menurut saya ini cara yang efektif bagi saya supaya bisa menangkap penjelasan dosen dengan baik. Selanjutnya itu mengenai cara belajar yang efektif. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama itu menciptakan kondisi belajar yang efektif. Artinya, pastikan kamu belajar dalam ruangan yang memungkinkan kamu untuk fokus. Jadi jangan sampai belajar atau mengikuti kelas online itu di tempat ruangan yang digunakan orang lain untuk beraktivitas, mengobrol atau bercanda. Karena perhatian kita pasti akan terbagi, jadi sulit fokus. Selanjutnya itu pastikan kita aktif mendengarkan dan mencatat. Kalau bisa aktif bertanya dan menjawab, ya. Ketika kita aktif mencatat, aktif mendengarkan, menurut saya materi itu akan lebih mudah masuk karena kita benar-benar memberikan fokus perhatian kita kepada materi yang sedang dijelaskan. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya yaitu tekad. Ketika teman-teman tidak punya tekad untuk belajar, untuk serius mengenai materi yang sedang dijelaskan,
untuk mendengarkan, untuk memahami. Teman-teman tidak akan berpikir untuk gimana ya caranya supaya saya bisa mendengarkan penjelasan dengan baik, gimana ya caranya supaya materi yang disampaikan bisa saya pahami dengan mudah. Nah, ketika teman-teman punya tekad, itu semua tidak akan pernah teman-teman lakukan atau mungkin tidak akan teman-teman praktekkan. Memang ketika pembelajaran offline, banyak keadaan yang menuntut kita, mengharuskan kita untuk fokus, untuk pada istilahnya menjadi mahasiswa yang baik dan rajin. Banyak keadaan yang menuntut harus hadir tepat waktu, harus hadir dalam kelas, pertanyaan-pertanyaan dosen yang membuat kita aku harus ngerti, kalau dijawab, kalau ditanya, aku harus bisa jawab gitu. Tapi sekarang keadaan itu lebih sulit, tapi menurut saya lebih mendewasakan, karena sekarang sebuah pilihan bagi teman-teman mau fokus belajar atau malah melakukan hal lain ketika pembelajaran kelas online, atau malah memberikan perhatian kita kepada hal-hal yang lain. Ketika teman-teman memilih untuk fokus, teman-teman saya rasa cukup dewasa untuk memilih hal yang baik dan benar untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, ketika pembelajaran offline kita fokus, kita belajar, ya itu hal yang biasa ya, mungkin hal yang biasa. Tapi ketika pembelajaran online seperti ini, teman-teman memilih untuk fokus, untuk benar-benar mencari cara belajar yang efektif supaya memahami materi di pembelajaran secara online, ya kalian luar biasa. Oke. Jadi terlepas dari apa yang saya sampaikan, cara belajar setiap orang berbeda-beda. Ketika saya menyampaikan efektif kepada diri saya, belum tentu efektif untuk teman-teman semua. Jadi punya tekad, motivasi yang kuat, belajar supaya teman-teman juga bisa mencari cara belajar efektif versi teman-teman. Oke, demikian dari saya. Terima kasih dan shalom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mas Ori Ditomo, saya dari PAK Angkatan 2015 dan saat ini saya pengen sharing tentang beberapa kendala yang saya alami waktu online learning. Untuk kendala sendiri saya punya 3 kendala sih. Yang pertama itu ada jaringan, ya kan terkadang jaringan bisa bagus, bisa enggak, bisa stabil, bisa enggak gitu kan. Jadi permasalahan yang cukup penting juga adalah jaringan. Kemudian yang kedua ada komunikasi. Maksudnya komunikasi dengan dosen, komunikasi dengan teman, ataupun komunikasi dengan orang lain sendiri. Kenapa komunikasi jadi kendala? Karena kita kan punya kesibukan masing-masing ya. Terus juga ada beberapa teman yang waktu lokasinya yang berbeda. Misalnya kayak saya WIP, ada teman yang ada di WIT atau di WITA itu sendiri. Jadi komunikasi cukup menjadi kendala juga sih dalam online learning. Sama yang ketiga adalah suasana. Ya mau gimana pun dalam rumah kita tuh punya suasana yang berbeda dibandingkan di asrama. Kalau di asrama mungkin kita bisa fokus untuk kuliah gitu kan. Tapi kalau misalnya di rumah kan kayak suasananya kita mau tetap bisa liburan. Terus terkadang juga untuk saya sendiri kayak jadinya bawanya jadi bisa malas gitu loh. Oke, jadi itu kendala yang saya alamin, ada jaringan, kemudian yang ada komunikasi, dan yang ketiga ada suasana. Kalau solusi sendiri saya udah memikirkan beberapa hal sih. Yang pertama untuk jaringan, solusi yang bisa saya berikan adalah saya menyediakan provider cadangan gitu. Jadi ketika provider A dia nggak banyak atau nggak ada sinyal, kemudian saya akan bisa menggunakan provider B kayak gitu. Kemudian yang kedua untuk komunikasi sendiri, yang akan saya lakukan sendiri untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah yang pertama saya ingin membuat catatan tertentu. Jadi kayak misalnya saya harus hubungin siapa dalam hari ini untuk ngomongin apa kayak gitu. Jadi itu tuh ibaratnya buat pengingat kita sendiri untuk bisa hubungin orang lain. Kemudian yang kedua juga berusaha untuk tidak menunda. Artinya kenapa? Karena ketika kita menunda kadang kita bisa lupa. Ataupun yang kedua bisa jadinya terlalu terlambat gitu. Misalnya kayak besok ada tugas, tiba-tiba kita baru hubunginnya malam ini. Jadi kayak nggak ada waktu kan, jadi belum tentu juga orang lain bisa langsung balas gitu. Dan untuk yang ketiga itu suasana. Cara membangun suasana yang efektif dalam rumah gitu kan. Yang pertama adalah saya akan berusaha untuk menyediakan waktu untuk belajar sih. Rencananya saya akan bikinnya waktu malam. Jadi biar kegiatan belajar tuh bisa mengingat kembali loh, oh ternyata saya tuh nggak lagi liburan, saya lagi tetap kuliah gitu. Terus kemudian yang kedua itu ada sebisa mungkin tidak menyediakan waktu untuk bermalas-malasan. Kenapa? Karena gini teman-teman, ketika kita terlalu sering bermalas-malasan, jadi kita kebangun mindset untuk terus bermalas-malasan,
sehingga jadinya kita lupa atau bahkan malas untuk kuliah kayak gitu. Jadi nuansa kuliah, semangat kuliah jadi nggak terbangun kayak gitu. Jadi itu ada beberapa solusi yang saya berikan untuk 3 kendala yang tadi saya sebutkan. Oke, kemudian yang ketiga, cara efektif sendiri untuk saya kuliah online learning nanti, ada beberapa langkah sih. Yang pertama, seperti yang tadi saya bilang, adalah menyediakan waktu khusus untuk belajar. Kenapa? Karena pentingnya fungsi lain selain dari mengingatkan bahwa kita sedang kuliah adalah kita bisa mengulang materi. Jadi kayak ingatan kita terhadap materi tersebut tuh bisa lebih tajam, dan juga kita bisa lebih memahami materi itu kayak gitu. Kemudian yang kedua, ada membuat daily schedule atau apa ya, kayak timetable mungkin, atau time management gitu. Jadi kayak dalam satu hari ini saya akan menentukan apa aja yang pengen saya lakuin kayak gitu kan. Jadi biar perkuliahan online saya tuh nggak terganggu, dan beberapa aktivitas saya di luar dari perkuliahan online itu sendiri bisa tetap termanage atau teratur gitu kan. Jadi kayak semuanya bisa lebih balance gitu. Kemudian yang ketiga, selain daily schedule, ada menulis daftar tugas. Kenapa penting daftar tugas? Saya itu udah praktekin ini sejak semester 2 kalau nggak salah. Ya meskipun offline ataupun offline, menurut saya adalah sesuatu yang penting. Karena balik lagi, kalau nuansa kita nggak dibangun untuk terus kuliah, begini, ketika kita kuliah aja tuh kita kadang bisa lupa dengan tugas. Ya meskipun kita dalam keadaan misalnya di asrama gitu kan, kita dalam keadaan tuh terbangun untuk terus bisa belajar. Bagaimana kalau di rumah kayak gitu? Apalagi kalau misalnya lagi di rumah, makanya dengan cara membuat daftar tugas itu tuh membantu kita lebih aware, lebih ingat lagi dengan tugas-tugas kita, dan kita juga bisa memprediksikan kapan kita harus mengerjakannya, kapan kita bisa mengatur waktu untuk teman, untuk bisa berkomunikasi sama teman kayak gitu. Jadi semuanya bisa lebih teratur itu sendiri sih. Jadi itu jawaban atas 3 pertanyaan yang bisa saya berikan, dan kiranya jawaban saya bisa mungkin jadi masukan untuk kedepannya dalam menghadapi online learning yang akan kita baru mulai ini. Terima kasih. Shalom, perkenalkan, nama saya Samaraja Pranata dari Prodi Pendidikan Agama Kristen Cohort 2019. Saya akan memberikan pendapat atau opini saya mengenai pembelajaran online ini yang diajukan kepada diri saya. Yang pertama, kendala apa saja sih yang sering saya rasakan pada saat pembelajaran online ini? Yang pertama adalah masalah jaringan. Yang kedua adalah susahnya diri saya melakukan komunikasi terhadap teman-teman prodi saya. Selanjutnya adalah kondisi rumah yang kurang mendukung saya untuk melakukan belajar. Selanjutnya adalah susahnya diri saya untuk menerima materi karena ketidakterbiasaan diri saya untuk melakukan pembelajaran online ini. Pertanyaan selanjutnya adalah yang nomor 2. Lalu bagaimana diri saya menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran online ini? Yang pertama, saya jaringan, saya memasang wifi untuk memudahkan diri saya untuk melakukan pembelajaran online. Yang kedua, komunikasi. Solusinya adalah saya terus melakukan komunikasi pada teman-teman saya. Saya harus terus menanyakan kabar mereka, apakah bisa untuk kita melakukan kerja kelompok atau kita bisa menjalankan tugas secara bersama-sama. Lalu kondisi rumah efektif, saya menukar waktu belajar saya di malam hari ketika siang hari saya melakukan tidur. Karena menurut saya itu adalah cara yang paling efektif pada diri saya, karena pada siang hari rumah saya cukup ramai sehingga saya tidak bisa belajar secara maksimal. Sedangkan pada malam hari suasana rumah saya mendukung diri saya untuk belajar, sehingga solusi yang saya berikan adalah saya belajar pada malam hari dan saya beristirahat pada siang hari. Selanjutnya adalah ketika saya tidak bisa menerima materi yang diberikan, saya harus terus berusaha. Solusinya adalah saya harus terus berusaha. Saya merekam pada saat dosen memberikan pembelajaran, saya merekam itu lalu saya mendengarkan kembali untuk saya semakin mengerti materi-materi yang diberikan. Mungkin itu solusi yang bisa saya berikan. Yang pertama, pendapat saya adalah untuk memiliki pembelajaran efektif adalah harus memiliki jaringan yang bagus lebih terdahulu. Ketika kita memiliki jaringan yang bagus, maka dari itu pembelajaran akan mudah dan juga kita dapat berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Menurut saya jaringan ini memiliki fungsi yang sangat vital pada saat pembelajaran online pada saat ini. Selanjutnya, yang membuat pembelajaran kita semakin efektif adalah kondisikan diri kita dan tempat kita belajar. Seperti diri saya mengalami
sulit untuk belajar ketika berisik. Maka dari itu, saya menukar jam belajar saya di malam hari dan saya menggunakan pada siang hari untuk beristirahat. Meskipun itu berbahaya tapi bagi diri saya, tetapi itulah yang bisa saya lakukan pada saat ini karena itu yang menjadi efektif pada saat ini ketika saya melakukan pembelajaran online. Selanjutnya yang menjadi efektif pada pembelajaran ini, kita harus terus semangat, jangan sampai stres. Ketika kita menghadapi permasalahan, kita stres, itu pastinya akan membuat permasalahan baru bagi diri kita. Maka dari itu kita harus menerima, kita terus berdoa semoga pandemi ini cepat selesai dan juga kita bisa dapat kembali belajar seperti semula. Mungkin itu saja testimoni atau pendapat yang dapat saya berikan pada saat ini. Terima kasih, sampai jumpa, salut. Jadilah jawaban di luar rumah. Oh, 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 oh. Jadi